Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triandini dengan NIM 120220232 dari kelas RD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Pak Asirin dengan topik presentasi yaitu pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian. Dengan outline sejarah perkembangan teori Keynesian, pokok pemikiran Keynesian, pembangunan dan kebijakan, dan studi kasus. Kemudian sejarah teori Keynesian dengan tokoh John Maynard Keynes yang pendekatannya berfokus pada sisi permintaan, ekonomi, dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Hasilnya, Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat. Dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya tahun 1936, The General Theory of Employment dan Interest and Money. Kemudian tahun 1945 sampai dengan 1973, ekonomi Keynesian digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression. Kemudian pada tahun 2007 sampai dengan 2008, munculnya krisis keuangan global tahun 2007 sampai dengan 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Ekonomi Keynesian suatu teori makroekonomi mengenai bagaimana dalam jangka pendek atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian ini biasanya mengalami keadaan ekonomi pasar bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Untuk menguranginya dapat dilakukan dengan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Kemudian ada teori Keynesian. Pendekatan teoritisnya ada 3, yaitu Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama dan industri pendukungnya. Kemudian ideologi politik, intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan solidaritas teritorial nasional. Kemudian ideologi politik. Yang pertama ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah untuk berupaya mempengaruhi keputusan yang diambil individu, kelompok, dan organisasi mengenai sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan. Kemudian ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial berarti negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyat dan aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Namun, perubahan dilakukan secara bertahap dan disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Kemudian ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi merupakan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan berfungsi mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Penyebab kesenjangan wilayah. Menurut teori Keynesian, penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberalisasi pasar, masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, dan partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Pokok-pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama, teori basis ekspor. Teori ini menekankan pada sisi permintaan. Semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak, diminta wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Kemudian, teori sirkular dan kausal kumulatif. Teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme yang menjelaskan bagaimana kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Teori Kaldor menjelaskan dari sisi faktor-faktor ekonomi. Kemudian, teori kutub pertumbuhan. Perkembangan ekonomi wilayah akan memusat dan mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek penggada dan keterkaitan ke belakang atau ke depan. Teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal pada wilayah miskin.
Kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor ini termaksud pendidikan dan pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan. Teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal pada wilayah kaya. Permintaan dan penawaran saling bergantung, sehingga wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera lebih dahulu, sementara wilayah miskin akan terjebak dalam kemiskinan. Kemudian pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi yang belum terjadi. Kemudian, investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Dengan demikian, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Kebijakan pembangunan wilayah. Bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial yaitu rencana tata ruang, nasionalisme industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan dan perekonomian, serta pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda, seperti industri otomotif, kimia di wilayah yang tertinggal. Contohnya di Indonesia, seperti kawasan ekonomi khusus yang dibangun di luar Jawa. Berdasarkan teori Keynesian, saya mengambil studi kasus kawasan industri Lampung, khususnya di daerah Tegineneng. Gambaran umum Provinsi Lampung, kewilayahan. Luas wilayah Provinsi Lampung sekitar 34.623,80 km persegi atau sekitar 1,81% luas Indonesia dan 7,31% luas Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Memiliki kemiringan lereng berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut, dan terletak di jalur perdagangan dunia yaitu Selat Malaka, Samudra Hindia, dan dilintasi oleh Alki. Kemudian terdapat 1 PKN yaitu Kota Bandar Lampung dan 6 PKW. Terdapat 1 bandara pengumpul sekunder dan 3 pelabuhan pengumpul serta 7 pelabuhan penyeberangan. Kemudian jaringan jalan dikembangkan pada 3 lintas, yaitu jaringan jalan lintas barat, jaringan jalan lintas barat Sumatera, jaringan lintas timur Sumatera, dan jaringan jalan lintas tengah Sumatera. Kemudian pertumbuhan ekonomi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh daerah membuat perekonomian turun ke minus 1,67%. Kemudian, struktur ekonomi Lampung didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 29,90%, industri pengolahan dengan 19,41%, serta perdagangan dan reparasi kendaraan sebanyak 11,14%. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah perusahaan industri di Provinsi Lampung, di mana wilayah tertinggi berada di Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan juga Lampung Tengah. Rencana Industri Lampung (RPIP) pada tahun 2016 sampai dengan 2013. Visi pembangunan industri yaitu terwujudnya industri berbasis sumber daya alam sebagai penopang utama pembangunan ekonomi Provinsi Lampung. Dengan misi pembangunan industri, mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing dan profesional. Meningkatkan sektor industri menjadi sektor andalan dalam meningkatkan pembangunan Provinsi Lampung. Kemudian, memperkuat struktur industri untuk mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing berbasis sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan peta di atas,
dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 kawasan industri dan 4 kawasan industri yang masuk dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu kawasan industri Wai Pisang, kawasan industri Tanggamus, kawasan industri Katibung, dan juga kawasan industri Pesawaran, yaitu Kitaran. Kawasan industri Pesawaran, lokasi Kecamatan Tegideneng, Desa Kota Agung, Desa Dusun Sugi Baru, Desa Bumi Agung, dan Desa Rejo Agung, dengan luas pengembangan 1.200 hektar. Aksesibilitas yaitu Jalan Lintas Sumatera, Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Terbanggi Besar Bakahuni, Pelabuhan Umum Panjang, Bandara Raden Intan, serta Stasiun KA Teginenang. Kemudian fasilitas air, keberadaan saluran irigasinya terdapat. Kemudian sumber listrik berasal dari PLN dan Gardu Induk PLTD Teginenang. Kemudian adanya pembangunan terminal tipe C dan pembangunan terminal barang di Kecamatan Teginenang. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa kawasan industri di Kecamatan Teginenang telah menjadi kriteria kawasan industri di Kota Lampung. Kemudian, terdapat strategi pembangunan industri di Provinsi Lampung. Yang pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri dan pelayanan urusan bidang industri dan memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kedua, menjamin rantai pasok bahan baku industri yang dikembangkan dan menumbuh kembangkan IKM, industri dan wirausaha dan industri. Kemudian yang terakhir, menjamin stabilitas sosial, politik, dan keamanan di daerah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.